Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa-siswi semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim sadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, pada pertemuan ini Bapak ingin menyampaikan sebuah materi terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan. Jadi anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan berbagai macam makhluk. Ada makhluk Allah yang namanya manusia, ada yang namanya iblis, ada yang namanya malaikat. Nah, makhluk Allah yang namanya manusia ini Allah tempatkan berada di bumi ataupun di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan makhluknya yang bernama manusia di muka bumi ini, tidak hanya menempatkan makhluknya saja, tetapi Allah juga sudah menciptakan pendukung untuk manusia ini bisa menjalani kehidupan. Di antaranya ada alam semesta yang Allah berikan. Ada alam, ada langit, ada bumi, ada tanah, ada air, ada hutan, ada sumur, ada laut, dan lain sebagainya. Semua yang Allah ciptakan itu semua untuk mendukung kehidupan manusia di muka bumi ini. Tapi anak-anak sekalian, ya, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kepada malaikat akan menciptakan makhluk yang namanya manusia. Dikala itu malaikat itu protes kepada Allah. Wahai Allah, kata malaikat ini, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nantinya akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan menimbulkan pertumpahan darah? Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh malaikat itu terjadi saat ini, anak-anak sekalian. Kita bisa lihat bagaimana alam yang dianugerahkan Allah sebagai pendukung kita menjalani kehidupan dunia ini, tapi alam tersebut tidak bisa dijaga, tidak dijaga, malah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apa? Sehingga terjadilah musibah-musibah di bumi ini, musibah-musibah dunia ini, yang semua musibah tersebut ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia, tetapi perbuatan manusia sendirilah yang menghukum mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini dalil pertama yang menunjukkan bahwa kerusakan di muka bumi ini adalah hasil perbuatan dari manusia itu sendiri. Ayat yang kedua, anak-anak sekalian, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini sebagai pendukung kehidupan manusia di muka bumi ini, di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Sungguh luar biasa anak-anak sekalian. Inilah Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit, memberikan rezeki. Semua itu adalah rezeki bagi manusia. Namun ternyata itulah manusia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, tidak bisa menjaga alam ini. Mereka banyak yang malah merusak alam ini. Ayat yang ketiga, anak-anak sekalian, ya, terdapat dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 13 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbakum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya agar kamu dapat duduk di atas punggungnya. Kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat nikmat Tuhanmu dan mengucapkan, Maha suci zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Padahal kami sebelum tidak mampu menguasainya. Nah, ini anak-anak sekalian, ini sangat luar biasa. Artinya dari beberapa ayat ini tidak ada kata lain. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini sebagai karunia kepada kita untuk kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Yang kedua, seharusnya dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerah ini, kita harus bisa menjaga alam. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada memahami isi kandungan dari ayat-ayat tersebut, kita akan belajar tajwid ya. Salah satu tajwid dari ayat ataupun kalimat yang ada pada ayat tersebut. Kita akan mempelajari sebuah tajwid yang dinamakan dengan lam jalalah ya, hukum membaca lam jalalah atau labdun jalalah, lam yang berada di lafaz Allah. Lam jalalah adalah apabila ada huruf lam dalam lafzul jalalah yang didahului oleh huruf dengan harokat fathah, domah atau kasroh. Cara membaca lam jalalah dibagi menjadi dua. Nah, jadi lafaz Allah itu anak-anak sekalian, atau lam dalam lafaz Allah itu ada dua cara membacanya ya. Yang pertama namanya tabkhim. Tabkhim itu artinya tebal ya. Yang kedua tarkik. Tarkik itu artinya tipis. Lafaz Allah yang dibaca tebal apabila dia didahului oleh harokat fathah atau domah ya, seperti lafaz Allah. Nah, lafaz Allah itu didahului harokat fathah a ya, maka dia harus dibacanya Allah tebal, Allah. Dan yang kedua harokat domah seperti Rasulullah, lu domah ya. Nah, lafaz Allah yang dibaca tipis itu jika didahului oleh harokat kasroh. Contohnya lafaz Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, i ya awalnya i. Maka lafaz Allah yang diawali harokat kasroh i, maka harus dibaca tipis ya. Bismillah, alhamdulillah. Lalu anak-anak sekalian, tajwid yang selanjutnya adalah hukum membaca huruf ro. Sama hukum membaca huruf ro ini juga ada dua, ada tafhim, ada tarkik. Tafhim itu tebal, tarkik itu tipis. Huruf ro yang dibaca tebal ini yang mana? Yang pertama huruf ro yang berharokat fathah, ro, robbana, raiba fi, rona. Nah, itu ro yang tebal, ro ya. Yang kedua huruf ro yang berharokat domah, ru, yastaghfirun, ruwaida. Nah, itu dibacanya tebal. Ya, yang ketiga huruf ro yang sukun didahului harokat fathah seperti yar ya, tar. Nah, yang keempat huruf ro yang didahului oleh harokat domah, huruf ro sukun yang didahului harokat domah seperti turjaun, mursalun, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ro tarkik, ro tifis. Ro tifis. Ro tifis ini seperti apa? Yang pertama adalah ro yang berharokat kasroh, rija, rijalun. Yang kedua, ro yang sukun yang didahului harokat kasroh seperti fir'aun itu ya, fir'aun. Nah, baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita memahami isi kandungan dari surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. Surat Ar-Rum ayat 41 ini ya, isi kandungannya adalah yang pertama menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan ya di darat dan di laut, al-fasad ya. Jadi berbuat kerusakan ini memang sebenarnya sudah dari zaman dulu ya, sebelum zaman kita memang manusia ini sudah mulai berbuat kerusakan. Maka akibatnya ya mereka ditimpa oleh bencana dan musibah. Yang kedua, isi kandungan surat Ar-Rum ayat 41 ini, kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggali kembali. Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti terjadi musibah banjir. Banjir itu kan sebetulnya anak-anak sekalian
Yang menjadi penyebab bukan Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia, tetapi karena manusianya yang tidak bisa menjaga alam, buang sampah sembarangan, gitu kan, tidak mau membersihkan kali dan saluran, gitu ya. Terus mereka pohon-pohon ditebangi sehingga tidak ada resapan air, sehingga terjadi longsor. Air yang harusnya teresap oleh akar pohon akhirnya mengalir dengan deras ke kali sehingga meluap dan juga mengakibatkan banjir dan lain sebagainya. Ya. Seperti laut, mereka tidak bisa menjaga kebersihan, buang sampah sembarangan sehingga laut jadi kotor, pantainya tidak bersih dan lain sebagainya. Yang ketiga, isi kandungan dari ayat ini adalah melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan manusia. Nah, itu ya. Jadi memang Allah melarang kita untuk membuat kerusakan. Nah, yang keempat, perintah kepada umat manusia untuk menjaga melestarikan lingkungan, menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab semua. Ini isi kandungan dari surat Ar-Rum. Artinya anak-anak sekalian, kalau kita ingin sejahtera, ingin aman dalam kehidupan, alam ini memberikan kebahagiaan, memberikan apa namanya, kesejukan dan lain sebagainya, maka kita harus bisa menjaganya. Yang kedua, isi kandungan surat Ibrahim surat 14 ayat 32. Yang pertama menegaskan bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsi masing-masing. Yang kedua, langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya, semua taat dan patuh mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi, serta menurunkan hujan dari awan di langit, kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan dan menghasilkan darinya sebagai rezeki sumber keberkahan bagi manusia. Inilah yang patut kita syukuri, bahwa apa yang Allah ciptakan di dunia ini, di muka bumi ini, anugerah bagi kita sebagai manusia, ya, yang harus kita jaga sehingga bisa kita nikmati, sehingga bisa apa namanya, berkesinambungan jangka panjang turun temurun sampai anak cucu kita, bukan dirusak dan anak cucu kita tidak bisa merasakan hal itu. Yang ketiga, isi kandungan surat Az-Zukhruf ayat 13 adalah Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu hendaklah manusia mengingat nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah. Yang kedua, Allah menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makan atau transportasi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita manusia, menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh kita makan, mana yang boleh kita makan dan kita tunggangi, mana yang memang khusus untuk transportasi. Seperti Allah menciptakan ayam, kambing, sapi, yang itu unta yang bisa kita jadikan makanan atau kita jadikan alat transportasi seperti kuda dan lain sebagainya. Perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Jadi Allah juga memerintahkan ketika hewan-hewan tersebut mendapat menghasilkan manfaat bagi kita, kita juga harus menjaga merawat mereka, bukan hanya mempergunakan atau memanfaatkan saja. Yang keempat, kewajiban manusia untuk menjaga alam dari kerusakan, memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabat sebagai ciptaan Allah. Yang kelima, melestarikannya sebisa mungkin dan mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk perbuatan yang nyata. Nah, ini anak-anak sekalian, contoh perilaku yang mencerminkan dari surat Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32 dan Az-Zukhruf ayat 13. Yang pertama, ini sikap perilaku yang mencerminkan kita beriman ataupun mengamalkan tiga ayat tersebut. Yang pertama, menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan. Artinya memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia, ya. Senantiasa tunduk patuh dan taat kepada Allah dalam memanfaatkan alam dengan bersyukur, menjaga dan merawat lingkungan alam dari kerusakan agar tercipta keseimbangan dan kelanjutan hidup, melestarikan alam dan lingkungan dalam bentuk perbuatan nyata. Inilah hal-hal perkara yang mencerminkan kita mengamalkan tiga ayat tersebut. Nah, ini anak-anak sekalian, ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan. Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh pelestarian alam dan lingkungan dalam bentuk perintah dan larangan sebagai berikut. Larangan mencemari lingkungan, larangan membakar perkebunan, larangan menelantarkan lahan, perintah menanam pohon atau reboisasi. Ini perintah ajaran Islam. Jadi
reboisasi, menjaga alam, itu sesungguhnya bukan hanya ajaran dari kakek nenek moyang kita supaya alam ini memberikan timbal balik yang bagus kepada kita, tetapi juga ajaran dari Allah dan Rasulnya. Demikian anak-anak sekalian, semoga bisa dimengerti dan dipahami dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai menjaga lingkungan, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai dari saat ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.